Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arumsari. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAINU Kebumen. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen proyek dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Manajemen adalah dari bahasa Prancis yang berarti mengatur atau mengelola sesuatu. Dari bahasa Inggris manage yang berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, proyek itu sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Kemudian definisi proyek. Proyek merupakan seperangkat kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir yang cukup penting bagi manajemen secara efektif dan efisien. Jadi, proyek yaitu sebuah rangkaian aktivitas unik yang sangat penting dan saling terkait untuk mencapai sesuatu hasil tertentu yang dilakukan dalam periode waktu atau dalam masa tertentu. Dapat disimpulkan ya, manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek yaitu sistem kontrol yang digunakan untuk mencapai hasil yang tepat dengan disiplin untuk memulai, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menutup kerja tim untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kriteria keberhasilan yang spesifik pada waktu yang ditentukan. Seberapa penting manajemen proyek dalam lembaga pendidikan? Menurut saya penting banget ya teman-teman. Tanpa adanya suatu manajemen proyek, misalkan kita akan membangun sebuah gedung, tanpa sebuah manajemen pastilah gedung itu tidak akan berdiri secara baik karena tidak ada manajemen yang baik pula. Jadi menurut saya manajemen proyek itu sangat penting. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang akhir yang penting, yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen, khususnya manajemen proyek itu sendiri. Perencanaan sebuah proyek akan menjadi tidak berguna ketika tidak ada komunikasi yang efektif antara manajer proyek dengan timnya, di mana setiap anggota tim harus mengetahui tanggung jawab mereka. Jadi di sini sangat penting sekali ya, komunikasi itu sangat penting sekali, di mana ketika kita mengerjakan sesuatu, khususnya kerja tim, apabila tidak ada komunikasi pasti simpang siur, beritanya simpang siur, informasinya simpang siur. Jadi tujuan manajemen itu sendiri jadi terhambat ataupun kurang maksimal begitu. Di sini terus selanjutnya itu manfaat manajemen proyek. Tentunya banyak sekali manfaat manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu penjadwalan. Yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima, mengukur prestasi terhadap rencana.
Yang keenam, mengidentifikasi masalah, yaitu masalah dini dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. Yang kedelapan, mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Dan masih banyak manfaat manajemen proyek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian selanjutnya, aspek-aspek dalam manajemen proyek. Antara lain ada aspek keuangan, aspek anggaran biaya, aspek sumber daya manusia, manajemen produksi, aspek harga, aspek efektivitas dan efisiensi, aspek pemasaran, aspek mutu, dan aspek waktu. Ya. Selanjutnya itu faktor yang menghambat ataupun yang menimbulkan kegagalan suatu proyek itu sendiri ya. Yang pertama biasanya kurangnya pantauan. Jadi di dalam manajemen proyek itu, jika kurangnya pantauan, biasanya untuk langkah selanjutnya ataupun itulah, kurangnya pantauan itu menghambat ataupun menimbulkan kegagalan suatu manajemen proyek itu sendiri. Jadi manajemen proyek itu perlu pantauan yang sangat ketat, atau pantauan itu sangat penting ya teman-teman. Yang kedua yaitu komunikasi yang lemah. Di sini kembali saya sampaikan, komunikasi dalam manajemen proyek itu sangat penting ya teman-teman. Tanpa adanya komunikasi yang baik, pastilah manajemen